di Indonesia sebetulnya sudah lama ya terjadi pada tingkat bawah sampai tingkat atas. Itu sebenarnya dulu terjadi jalan, cuma karena dulu tidak ada pemilihan langsung sehingga politik uang itu tidak terlihat. Karena sudah ada kanal-kanal sendiri untuk saling bertransaksi. Tapi kalau pada tingkat lokal, pilihan lurah, karena langsung, politik uang itu juga sudah jalan pada saat itu dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, ketika kemudian sekarang itu pilihan langsung, semua pemilih itu bisa bertransaksi langsung dengan calon, dan untuk menjadi calon juga tidak mudah dan tidak gratis. Nah, itu lalu kemudian seolah-olah politik uang itu seperti keharusan, padahal itu satu jalan yang sebenarnya nggak pas gitu loh. Tapi kalau jalan itu tetap dilakukan oleh para calon dengan model yang berbeda-beda, bisa bentuknya cash, bisa yang lain. Nah, untuk pertanyaannya apakah itu tidak bisa diatasi? Saya kira bisa. Dalam konteks, misalnya dalam konteks politik wali kota yang agak susah itu karena semua calon harus dari partai. Kalau ada calon independen, prosedurnya tidak gampang. Jadi susah untuk menjadi calon independen. Nah, padahal kalau ada calon independen, barangkali di situ politik uang itu bisa tekan. Tapi kalau dalam partai ini lalu memang calon ini kan juga ada transaksi juga dengan partai, dengan yang menyalonkan, dengan lembaga kan ada transaksi. Itu yang membuat politik uang itu seolah-olah untuk saya itu wajar, padahal enggak. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mau menerima spesial uang untuk memilih calon. Saya harus mengenali calonnya. Siapa itu calon itu? Bagaimana masa lalunya? Lalu program-programnya apa? Kapasitas berpikirnya seperti apa? Punya komitmen apa? Ini harus kita kenali betul. Kalau kita nggak kenal tuh ya kadang mau milih itu jadi gambling, karena nggak ada yang tahu, ya udahlah asal nyoblos gitu loh. Atau kalau enggak, komunitas itu yang mengusulkan calon. Jadi satu kelompok masyarakat tahu bahwa orang si A itu potensial jadi pemimpin. Nah, itu di komunitas itu masyarakat mendorong supaya calon orang itu menjadi calon dan dinegosiasikan dengan partai. Ada orang yang potensial, kemudian itu yang ditawarkan ke partai. Ini loh, kalau di Jogja calon ini bagus loh. Ini bagus ini, tapi susahnya bukan orang partai kan gitu. Kalau partai ini melihatnya untuk kepentingan bersama, kepentingan membangun satu wilayah, dia juga akan bisa berpikir. Lalu diajak dialog dulu orang itu, sama enggak ideologisnya, sama enggak visi, kan gitu loh. Kalau enggak, bagaimana kemudian menyamakan cara untuk membangun satu wilayah? Mengambil orang dari luar partai yang punya basis komunitas di satu daerah yang akan menjadi tempat di mana pertarungan politik itu ada, dan partai memutuskan, oh bukan kader partai tapi kita ambil karena ini baik untuk membangun wilayah. Kalau komitmennya seperti itu. Lalu mengajak
misalnya di wilayah saya, jangan kamu terima uang hanya untuk memilih orang. Tapi kalau kamu dipaksa terima uang, ambil uangnya tapi jangan pilih orangnya. Kamu juga punya hak untuk apa? Untuk punya pilihan, memilih yang kamu suka. Tapi kalau kamu tidak bisa menolak menerima uang dan harus itu memang soal soal kelemahan personal. Tapi ada banyak orang yang menolak, tidak mau menggadaikan gitu. Kalau orang menyebut masa 5 tahun itu hanya dibeli 100.000 gitu loh. Untuk apa ini? 5 tahun kok 100.000 perharinya berapa kan gitu loh. Nah, lalu ada teman-teman, ada orang-orang warga itu yang kemudian mengkalkulasi itu, nggak usah lah, saya akan pilih secara mandiri dan saya tidak akan menerima uang. Nah, kesadaran seperti itu saya kira pada kelompok kecil perlu ditumbuhkan, menumbuhkan kesadaran untuk mengkalkulasi jumlah uang yang diterima dengan masa jabatan pemimpin. Nah, saya kira itu salah satu cara dari sejumlah cara yang bisa diambil. Ujaran kebencian itu semakin marak ketika medsos semakin menguasai kehidupan kita ya. Orang mudah sekali pikirannya digerakkan jari, seolah pikirannya pendek, hanya sepanjang jari itu, nggak lagi merenungkan bahwa apa yang diterima, direspon ini apakah memang sesuatu yang betul atau tidak, kan gitu. Nah, jadi lalu dari situ juga disulut dengan titik-titik emosi soal non pribumi, soal agama, soal ras dan seterusnya. Nah, itu potensi untuk menyentuh emosi dengan sangat gampang. Begitu saklar itu disentuh, bidang kesukuan itu yang berkaitan dengan suku bisa marah. Padahal kalau kita mengambil jarak dan itu menerima dengan santai, berkelakar, bercanda, bisa direspon juga dengan canda. Jadi hal yang dimaksudkan sebagai kebencian itu bisa diterima dengan canda, kan gitu loh. Kan banyak lawak kan juga melakukan itu, mengeksplorasi kelemahan lawannya. Itu kan sebetulnya juga menyakitkan, tapi diterima dan direspon juga dengan bercanda. Nah, dengan cara bercanda seperti itu, saya kira ujaran kebencian itu tidak akan berkembang. Tapi kalau direspon dengan sama, nah udah, lalu bisa berkembang, bisa kontoan, bisa kebencian itu seolah-olah begitu masuk dalam hatinya nggak bisa keluar lagi. Nah, itu saya kira kebencian itu selalu diterima dengan sebagai permusuhan, padahal itu kalau saya melihat adalah cara menyerang orang, cara mencari kelemahan orang lain kan itu. Nah, kan gampang orang tersulut kayak gitu. Wah, itu agamanya bukan orang soleh itu kan itu. Sembayangnya aja nggak pernah kok gitu loh. Suka makan makanan haram makan gitu loh. Nah, itu kalau diterima dengan juga sungguh-sungguh seolah-olah benar, padahal yang disampaikan itu salah. Yang disampaikan salah. Diviralkan, orang bilang gitu ya. Padahal yang viral belum tentu berkualitas. Nah, seringkali orang tidak bisa membedakan antara viral dan kualitas. Ini dua hal yang berbeda. Karena orang sekarang pengen serba nomor satu. Begitu mendapat informasi, lalu dia sebarkan ke kelompok yang lain. Padahal informasi itu sudah didapat dari kiriman kelompok lain. Menganggap bahwa kelompok lain itu tidak mendapat informasi hal yang sama. Seseorang misalnya, saya lalu dengan cepat menyebarkan
seperti saya katakan tadi, pikirannya itu ditentukan oleh jemarinya itu loh. Tidak berpikir ke sini bener nggak nih informasi ini. Lalu diteliti dulu tak ini bener nggak informasi, sumbernya dari mana ini, jelas enggak. Kadang sumbernya jelas saja bisa bohong kan gitu loh. Kalau saya dapat informasi itu hanya saya simpan, tidak akan saya share. Saya nge-share informasi itu kalau itu bahan informasi betul-betul yang saya peroleh atau dari sumber berita yang valid, baru saya bisa. Misalnya soal hal yang sederhana tapi penting, dapat informasi seorang teman meninggal, biasanya langsung share kan, saya cek betul ini benar nggak ini kan. Itu yang memberi informasi saya kontak, kamu dapat kabar dari siapa, saya hanya nge-share kan gitu loh. Harus dicari betul, cari betul orang yang berinteraksi dengan orang yang dikabarkan ini. Karena saya pernah ditelepon dapat kabar seorang teman itu meninggal, padahal beberapa hari sebelumnya saya berinteraksi. Lalu coba saya cek berupa teman gitu, saya cek termasuk ke istrinya. Saya tanya, bagaimana kabar suamimu? Sehat mas? Masih tidur gitu. Nah kan gitu loh. Ternyata hanya namanya sama kan gitu loh. Nah, begitu. Soal berita-berita informasi yang nggak benar, individu yang menerima itu memang harus melakukan recheck. Jangan merasa mempunyai informasi valid langsung disebarkan seolah-olah dia yang paling tahu kan gitu loh. Padahal informasi itu sudah menyebar kemana-mana. Karena dia mendapat itu seolah-olah saya yang kan gitu, harus segera disebarkan. Dan itu yang terjadi dalam media sosial. Dalam grup WA itu terjadi hampir setiap detik itu. Media sosial itu harus bersedia mencari sumber-sumber berita untuk mengkanter, untuk merespon informasi yang meragukan. Politik, uang itu pembodohan.